Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Terima kasih Pak dari Couple of Christ yang sudah datang di paroki kami. Selamat datang ya. Kami mengucapkan syukur dan puji Tuhan atas karunia-Nya kita dapat berkumpul hari ini. Saya selaku Ketua Bidang 1, nama saya Yakobus Julian Elis. Kebetulan kami di sini dipercayakan untuk menjadi pengurus DPP periode 2020 sampai 2023. Jadi tinggal 1 tahun lebih lagi masa kepengurusan kami. Kemudian di sebelah saya ini adalah Pak Kerubinus selaku Sekretaris 1 DPP Paroki Bunda Maria Jeruju. Kemudian di sebelah saya juga ini Pak Yohanes Sawi. Jadi kami ini kerjanya banyak merangkap di berbagai bidang baik di paroki, di lingkungan. Kebetulan beliau ini ketua lingkungan Yohanes Adeo dan juga seksi sarana prasarana di DPP. Kemudian lanjut yang berbaju hitam yang ganteng ini, nah ini Pak Herculanus. Ini ketua lingkungan Santo Markus dan juga merangkap seksi DPP juga di Sapras, dan di kategorial juga dia ini ketua SMGM, kemudian bendahara Soperdia juga ini. Jadi banyak juga yang dia rangkap. Nah kemudian di sebelah Pak Herculanus ini Pak Samsudin, Martinus Samsudin. Beliau juga di DPP selaku pengurus seksi kerasulan keluarga, kemudian dia juga ketua lingkungan di lingkungan Santo Gabriel Posenti. Nah kemudian Bapak yang berbaju putih ini Pak Derek, ini juga ketua lingkungan di Santo Agustinus. Kemudian di sebelahnya juga, ini merangkap Sekretaris 2 DPP kami Pak Meki, dan juga ketua lingkungan Santa Maria. Lalu di sebelah Pak Meki ini merangkap juga ketua lingkungan Santo Rupinus dan pengurus seksi DPP kerasulan keluarga. Kemudian di samping Pak Armadi, Pak Yono ya, BR Suryana ya, dia dulu ketua lingkungan di Santo Yosef dan juga anggota seksi kerasulan keluarga, dan bahkan beliau juga di komisi keluarga Pak ya, di Kuskupan Pak ya. Nah kemudian mami kami ini, kami panggil mami karena Mama Maria begitu. Jadi mami singkat saja. Nah ini ya luar biasa, udah 60 tahun dia juga ketua lingkungan di Santa Teresa, satu lingkungan dengan Bu Langki tadi. Kebetulan Bu Langki juga ini rangkap-rangkap juga tadi, sengaja saya mau memperkenalkan terakhir ya. Lalu beliau adalah juga di seksi pewartaan DPP, di WK juga ya. Kemudian sebelahnya pasangannya yang memang contoh teladan kami. Nah ini suaminya Pak Widi, dia di seksi panggilan DPP dan juga asisten imam prodiakon. Dan yang terakhir ya Pak, yang tadi sudah membuka yaitu Bu Yuliani Langki. Beliau ini ketua kerasulan kerahiman ilahi di Paroki Bunda Maria Jeruju, WK juga ya kan, kemudian juga merangkap di KEP juga ya, di komisi Kuskupan ya, kemudian juga selaku koordinator seksi kerasulan keluarga. Jadi saya pikir sudah cukup, tidak ada lagi yang tidak diperkenalkan ya. Jadi karena tadi Bu Langki suruh saya memperkenalkan satu persatu, mungkin nguji kali ini. Takutnya ketua satu ini tidak kenal maka tidak sayang. Jadi hal yang pertama yang saya harus lakukan itu adalah memperkenalkan diri dan mengenalkan ya semua pengurus DPP dan pengurus lingkungan kami. Baik, maksud dan tujuan Bapak berdua ini, waktu tempo hari saya ketemu Pak Imam kalau tidak salah, waktu kami memang setiap sore di sini ini ada pingpong. Jadi pingpong kami ini sudah 1 tahun dan memang setiap hari kami bermain pingpong. Jadi kebetulan waktu itu
Saya pakai baju putih, saya tanya Pak Imam ada apa begitu ya. Oh ini ada the couple for Christ ya. Jadi pasangan untuk Kristus atau apalah kalau diterjemahkan nanti bapak-bapak ya lah yang lebih paham karena bapak-bapak sudah menjalani komunitas ini. Kemudian saya bilang langsung saja ketemu pastor kan begitu. Karena di paroki Bunda Maria Jeruju ini sedang menggalakkan yang namanya Ecclesia Domestica. Kalau di situ namanya gereja rumah tangga. Ecclesia Domestica ini memang sesuatu yang sudah lama dokumennya. Konsili Vatikan kedua tahun 1965, tapi sejarahnya cukup panjang, sudah mau 50 tahun lebih, tapi Ecclesia Domestica khususnya di kita ini belum diperkenalkan secara konkret dan koheren, bahasa kerennya itu. Karena memang Ecclesia Domestica itu istilah asing, tapi kalau di situ diterjemahkan gereja rumah tangga ya luar biasa begitu ya. Karena banyak orang ini menganggap rumah tangga itu sesuatu yang ya biasa-biasa saja, padahal the couple pokris itu artinya memang kita ini adalah pasangan atau pengantin Kristus. Panggilan kita adalah suami istri. Nah, kami berterima kasih karena bapak-bapak bahkan dari pengurus pusat ya Pak ya, mau dah hadir sudi di tempat kami ini. Inilah kondisi kami Pak. Kami ada 20 lingkungan. Pengurus DPP-nya ada 93 orang, yang sudah almarhum itu 1 orang, yang pindah itu sudah beberapa orang ya. Kemudian lingkungan kami 20 ini terdiri atas satu lingkungan ya paling terendah ya sekitar 25 kepala keluarga, tertinggi itu sekitar ya ada 80 kepala keluarga yang sedang berkembang di daerah ujung. Nah, kondisinya ya memang kami sedang mendata keluarga-keluarga. Makanya saya sampai katakan kepada Bu Langki waktu beliau nelpon saya ya, itu ketika ada komunitas seperti ini ya silakan, karena komunitas seperti ini dibutuhkan oleh paroki kami. Tetapi sekali lagi memang orang yang aktif di komunitas-komunitas ini ya itu saja, paling bertambah 1-2 merangkap-rangkap dia. Ya itulah ketua lingkungan, itu juga dia anggota komunitas, itu juga dia pengurus DPP, itu juga dia aktivis gereja. Ya seperti inilah kondisinya di gereja kita, gereja Katolik. Nah, kemudian dengan data seperti itu memang kebutuhan untuk komunitas gereja rumah tangga atau keluarga nantinya itu memang kami sangat harapkan di tahun 2022 ini nantinya atau 2022 nanti di tahun terakhir kepengurusan kami ini, kami berharap memang perlu ada namanya semacam ya memorandum of understanding lah atau sesuatu. Makanya kami kemarin datangkan juga Merit Encounter ya, MA ya, walaupun pada kesempatan ini belum sempat ikut weekend, tapi saya janji tahun depan itu seksi keluarga itu harus ikut. Begitu juga The Couple for Christ ini ya. Tujuannya adalah memang goncangan keluarga sekarang ini menurut data kami di Bimas Katolik, kebetulan saya penyuluh agama Katolik, bekerja di Bimas Katolik, itu yang pertama adalah tantangan dunia. Mengapa? Karena banyak pasangan Katolik ini mau ikut-ikut pasangan yang agama-agama sebelah. Ya kan? Kalau tidak suka cerai, tapi melalui cerai adat atau kumpul kebo diam-diam. Nah, ini terjadi. Ya. Data fakta yang terjadi ya itu cukup besar ya, kejadian seperti itu. Kemudian ya tantangan memang yang tidak boleh kita remehkan adalah iblis. Iblis ini masuk di keluarga-keluarga karena bentengnya sudah retak, mudahlah. Selanjutnya yang ketiga itu adalah hawa nafsu. Ya maklumlah namanya gereja rumah tangga atau membentuk gereja ini kan memang sesuatu yang ditantang oleh 3 itu, dunia, iblis, dan hawa nafsu. Nah kemudian kami menyambut baik Pak ya, silakan komunitas ini bisa terbangun, berdiri, dan kami mengharapkan memang dukungan dari ya mungkin ini karena sudah skalanya sudah KWI kan,
artinya memang merupakan ya komunitas yang sudah menggarap ini sekian puluh tahun mungkin ya Pak, dan baru The Couple Pokris ini mungkin baru singgah di paroki kami. Harapannya adalah perlu pendampingan, pembimbingan, dan juga pemuridan. Karena ada satu komunitas di tempat kami, Legio Maria itu lalu mati suri. Ya, ada juga SMGM itu hidup tapi ya begitu-begitulah. Ya. Mudah-mudahan The Couple Pokris ini ada continuity. Maka saya bilang nanti kami dari pengurus DPP itu akan mendata seluruh komunitas untuk ada jadwal-jadwalnya gitu, biar enggak numpuk begitu Pak. Senin misalnya The Couple Pokris, Selasa SMGM, kemudian nanti Rabu Soperdia, nah, atau KKI yang sudah ngambil jadwal Rabu, ya kan? Legio Kamis, ya kan? Nah kalau kur-kur itu ya urusan malam lah kan begitu. Sehingga kami bisa susun atur jadwal itu bersama. Kebetulan saya kan ketua bidang 1, bidang pewartaan dan liturgi. Semoga ini sejalan. Nah, kami berharap ini bisa menjadi suatu fire starter lah bagi kami. Karena di sini juga ada Bapakat, Bapak-bapak Katolik, ya. Nah, Bapakat ini kan terinspirasi dari Manado ya. Dulu namanya Kaum Bapak Katolik KBK namanya. Tapi ya begitu juga masih belum bisa konsisten karena COVID pandemi ini Pak. Gitu juga kami juga sebenarnya ada ibu paroki, tapi kami sudah buat MOU, wanita Katolik itulah ibu paroki, supaya tidak terjadi persinggungan ya, pertengkaran seperti di beberapa paroki. Sudah selesai pengurus WK jadi ibu paroki, lalu tidak teguran. Akhirnya sesuatu yang baik itu menjadi bersinggungan. Nah, ya. Kemudian juga beberapa komunitas lainnya. Ya. Nah, sepertinya ada juga untuk ibu-ibu yang janda ya. Yang dudanya mungkin enggak ada ya. Nah, Santa Monica. Nah, itu komunitas juga ya yang ada di tempat kami. Nah, kami mengundang KTM, Merit Encounter, kemudian Legio tadi sudah saya katakan ya, seperti itu. Nah, tapi kalau untuk pembinaan remajanya ada SKAMI, ada PPA, kemudian ada OMK. Nah, memang sekali lagi kami mengucapkan terima kasih jika memang The Couple Pokris ini mau tumbuh dan berkembang di paroki BMJ melalui kerasulan keluarga ini, ya semoga. Dan memang kalau bisa sistemnya itu mudah masuknya, susah keluarnya. Banyak komunitas kita ini susah masuknya, mudah keluarnya. Maksudnya mudah, maksudnya itu tidak neko-neko ya, dibuat kerangka berpikir yang mudah, artinya orang semakin dalam semakin mengetahui makna keluarga ini, dan nanti dia akan menjadi cinta dengan komunitas ini. Tapi cintanya kan kepada Kristus begitu. Nah, ini yang sering ini kan. Dulu komunitas tulang rusuk pernah masuk di sini tapi enggak tahu di mana begitu. Ya, ada juga enggak tahu wanita berhikmat itu apakah ada masuk di sini. Kemudian kalau Preskat kan ada Pak ini ya. Jadi seperti itu saja Pak. Jadi kami mohon kalau memang ini mau konsisten, dikonsistensi saja. Jadi sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih. Silakan Bapak memberikan pencerahan kepada kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam kasih dan damai sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi.